Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara webinar literasi digital dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Kepala SMPN 1 Talang Kelapa, Ibu Erlin Farida, Sarjana Pendidikan, Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang siswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang humas, serta Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMPN 1 Talang Kelapa yang kami banggakan. Tema webinar pada pagi hari ini adalah aman dan beretika saat pembelajaran daring. Marilah kita membuka acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, supaya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh saudara Diki Salimul kelas 98. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin doa dengan cara mufti. Untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang beragama lain untuk disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika al-karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lidamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami semesta alam, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan webinar literasi. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami semua. Jauhkanlah kami dari bala, jauhkanlah kami dari bala. Berikanlah kami semangat dalam rangka menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami siswa-siswi yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Terimalah ibadah kami ini. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Diki. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan Kepala SDPN 1 Salam Kolaka. Dilanjutkan membuka acara webinar literasi digital secara yang terhormat Ibu Elin Farida, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SDPN 1 Salam Kolaka. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Sarana Prasarana, dan Bidang Hubungan Masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya sayangi. Sebelum kita mulai webinar ini, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberi berbagai nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan ini dan atas kehendaknya jualah webinar ini bisa terselenggara. Salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan pedoman kehidupan sehingga membawa pencerahan dalam kehidupan manusia. Peserta webinar yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan acara ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan apresiasi yang diberikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik pada webinar ini. Webinar kita hari ini bertemakan aman. Adapun tujuan dilaksanakan webinar ini adalah satu, memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk ikut, yaitu membahas suatu masalah yang dilakukan secara daring dengan menggunakan web atau aplikasi tertentu berbasis pemahaman kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dan pendidik bagaimana mengakses internet secara aman dan beretika saat proses pembelajaran daring dilaksanakan. Peserta webinar, Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik, sudah 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Hal ini membuat belajar mengajar dilakukan secara daring yang menjadi dan merupakan salah satu solusi terbaik agar pendidikan dapat tetap berlangsung tanpa harus membuat peserta didik terpapar virus COVID-19. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan menggunakan gawai dan jaringan internet sebagai perangkat utamanya. Dalam penggunaan internet, hadir di depan mata beberapa dampak negatif yang ditimbulkannya. Contoh salah satu adalah teraksesnya langsung aman adalah sebuah keharusan sesuai dengan tema webinar kita hari ini, aman dan beretika saat pembelajaran daring. Penggunaan internet secara aman perlu ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik melalui pembelajaran etika berinternet untuk menghindari kebiasaan jelek di dunia nyata atau di dunia maya dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara terbuka dan adanya kerjasama dengan orang tua peserta didik.
Selain itu, yang perlu menjadi perhatian dalam pembelajaran daring adalah etika komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Selama ini peserta didik belum terbiasa menggunakan gadget sebagai media pembelajaran, sehingga bahasa yang digunakan peserta didik saat berkomunikasi dengan pendidik belum menunjukkan komunikasi yang baik atau berpendidikan. Ketika peserta didik tidak mempunyai etika dalam berkomunikasi dengan pendidik, tentu akan membuat komunikasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan, karena kurangnya ikatan dalam komunikasi tersebut yang akan menimbulkan miskomunikasi. Sehubungan dengan hal ini, hendaknya peserta didik ketika berkomunikasi dengan pendidik tentu harus memperhatikan etika atau cara berkomunikasi yang baik. Etika berkomunikasi merupakan aturan yang menata baik, buruk, dan benar salahnya komunikasi. Berkaitan dengan pembelajaran daring, walaupun tidak bertatap muka, peserta didik wajib memperhatikan etika dalam pembelajaran daring, seperti sopan santun dalam chatting, berkomentar yang baik, mencari waktu yang tepat ketika berinteraksi dengan pendidik. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan webinar ini secara sungguh-sungguh dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pendidik dalam pembelajaran daring secara aman dan beretika. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim panitia webinar dan pihak-pihak terkait yang sudah bekerja sama memberikan apresiasi dan bekerja keras sehingga kegiatan webinar ini dapat terselenggara. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu akan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi pendidik, tenaga pendidik, peserta didik dalam rangka pengembangan diri, meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, dan meningkatkan mutu SMP 1 Talang Kelapa. Bersama kita bisa mencapai tujuan. Peserta webinar, sebelum saya akhiri kata sambutan saya ini, ada satu pantun sebagai penutup. Mencari alang-alang di Talang Kelapa, kelapa muda penghilang dahaga. Wahai para pencetak dan generasi muda, tingkatkan kualitas. Sebelum saya tutup acara ini, semoga apa yang kita laksanakan, kegiatan webinar hari ini akan bermanfaat dan bisa terlaksana dengan lancar. Maka marilah kita mengucapkan bismillah seiring dengan dibukanya acara kegiatan webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kegiatan webinar hari ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala SMP 1 Talang Kelapa atas sambutannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berikutnya, marilah kita menyaksikan pemutaran video lagu nasional Hari Merdeka dan Berkibarlah Bendera Negeriku oleh Endelva Heksa Pratama kelas 88 dan Raisa Sila Destiana kelas 84.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Emda Kahisa Pratama dan Raisa Sila Destiana. Berikutnya, dengan pemutaran video tadi, selesai pula acara kita pada pagi hari ini. Dan untuk memandu acara webinar akan dipandu oleh Bapak Ahmad Saifuddin SP. Dan saya Aisyah Fitri, kelas 8 undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk Aisyah dan Salwa ya, yang telah memandu kita dari pagi tadi sampai ke sekarang dalam acara opening webinar literasi digital. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pagi ini semuanya dalam keadaan semangat ya. Semuanya harus tetap semangat. Malahan luar biasa. Pagi ini kita mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari anak-anak. Sehingga kapasitas pada pagi hari ini melebihi dari kuota yang telah disiapkan. Dari pendaftaran terdaftar hanya sekitar 200-an. Yang masuk tadi hampir 500-600 sehingga tidak memenuhi, tidak cukup kuota yang ada. Akan tetapi tidak mengurangi semangat kita semua dalam rangka mengikuti webinar literasi digital sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Erlin Farida Sarjana Pendidikan tadi, tetap semangat di dalam masa pembelajaran jarak jauh teknologi. Baik, Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah juga masih hadir, Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, serta siswa-siswi yang berkesempatan pada pertemuan kita pagi hari ini dengan semangatnya. Alhamdulillah kita melanjutkan dari materi kita. Tadi kita setelah membuka secara resmi, telah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan lanjut ke webinar literasi digital dengan tema aman dan beretika saat pembelajaran daring. Bapak Ibu anak-anak sekalian, literasi digital sekarang sedang marak-maraknya digalakan oleh pemerintah Republik Indonesia baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kementerian Kominfo dengan slogan tahun ini dengan hashtag makin cakap digital.
Anak-anak di masa pandemi ini harus cakap akan digital. Terlebih untuk pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring, anak-anak harus menguasai bagaimana menggunakan gadget atau gawai sehingga bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan. Karena kita tidak untuk sekarang dan kita berdoa supaya cepat berlalu pandemi ini kita bisa bertatap muka. Sekarang kita terkendala tidak bisa bertatap muka. Bapak Ibu, anak-anak yang saya sayangi dan terus semangat. Baik, sebelum kita mulai acara kita, webinar kita telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat cantik. Wah. Selamat pagi Ibu Surtini. Hai Bu, apa kabarnya, sehat? Dengar suaranya Bu. Hadir juga bersama kita Ibu Ana Rosasi, Magister Pendidikan, akan memberikan materi terkait aman di dalam dunia, kiat aman di dalam dunia digital, akan memberikan untuk anak-anak. Tolong diperhatikan, kita ada refleksi ini akan melihat apakah anak-anak serius dan tidaknya mengikuti acara. Silakan nanti refleksinya diisi, dan setelah diisi nanti anak-anak berhak mendapatkan sertifikat tentunya. Ayo, semangat ya anak-anak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, apakah kami masih tersambung dengan Salwah dan Aisyah tadi? Dua magis. Salwah, Aisyah, apakah masih tersambung? Iya. Masih ya? Iya. Oke, terima kasih. Kita plus dulu untuk dua kakak kita ya, Kak Salwa sama Kak Aisyah. Sebelum kita sambung ke narasumber kita, Bapak ingin tanya-tanya sedikit nih. Mohon untuk Pak Ade, soundnya diaktifkan terlebih dahulu ke dua anak kita. Bapak ingin nanya-nanya nih sama Kak Salwa sama Kak Aisyah, pengalamannya saat pembelajaran daring ini gimana ya? Iya. Ada Kak Salwa. Kak Salwa kah atau Kak Aisyah nih? Pakai masker jadi Bapak kurang begitu kenal ya. Dua-duanya ya. Ada Salwa, ada Aisyah, nanti secara bergantian. Bapak mau tanya bagaimana pengalaman Salwa sama Aisyah saat pembelajaran daring ini? Apakah bosen atau susah atau bagaimana? Ya Nak, silakan. Kalau bosan itu sudah pasti Pak. Susah itu susah dimengerti pelajaran. Kan beda kalau tatap muka, materinya diberikan langsung. Kalau ini paling di YouTube, itu juga tidak selalu dimengerti. Oke, kalau Aisyah gimana nih pengalamannya saat pembelajaran daring? Ada yang lucu nggak atau ada yang gimana gitu? Ya Pak, sama kayak yuk Salwa. Bosan itu pasti Pak. Bosan itu malah kayak itu wajar. Terus malah makin males juga Pak. Nanti saling belajar daring karena kita tuh di rumah kan nulisnya sendirian, nggak ada teman kayak itu. Nggak semangat Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hampir sama suara anak-anak, bahkan seluruh Indonesia pun sama, karena biasanya bertemu, berkumpul, bermain, belajar bersama dengan teman-temannya pada saat pandemi ini tidak bisa bertemu, berkumpul, bahkan tidak bisa belajar bersama dengan teman-temannya ya, seperti itu ya. Jadi bosan. Tapi kalau bertemu seperti ini Nak, kalau kita kan sekarang ada Zoom meeting, ada Google Meet, ini masih bisa nih sapa-sapaan kayak hai gitu ya. Ini setidaknya bisa mengobati rindu nggak Nak? Bisa Pak, bisa. Iya ya, minimal ya.
minimal mungkin untuk mengobati rasa rindunya. Terima kasih, kasih aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah kepada dua kakak kita ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Untuk Pak Ade bisa hostnya ditampilkan di pin aja layarnya. Biar lebih anak-anak lebih luas ya melihatnya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Asep. Waduh, generasi muda hebat nih. Bisa jadi contoh nih Pak Asep. Gimana? Mohon Pak Ade ditampilkan Pak Ade. Iya, di layar utama ya. Bu Surtini, jadi kita akan melanjutkan hadir juga bersama kita Miss Ana Rosasi, Magister Pendidikan, dan Ibu Surtini yang akan memberikan materi. Kan tetapi untuk sesi pertama ini saya akan memberikan waktu kepada Ibu Surtini, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan materi terkait dengan etika saat pembelajaran daring. Karena banyak yang terjadi di kolom-kolom chat atau di grup-grup chat belajar anak-anak. Baik anak-anak masih tergabung ya. Sambil menunggu dari persentase dari Ibu Surtini, kita akan lanjutkan. Bu Surtini nanti akan membahas tentang etika saat pembelajaran daring ya. Jadi mungkin anak-anak telah pernah mengikuti pembelajaran daring di grup-grup, banyak yang saat dia absen malah temannya yang tadinya sudah absen malah ditutup namanya, diambil absennya sehingga tidak nama temannya tidak terdaftar saat absen. Nah, ini seringkali beberapa kejadian yang terjadi saat absen, itu satu. Yang kedua, terkait dengan masalah etika saat pembelajaran daring ya, menyapa gitu, mau bertanya gitu, tanpa izin, tanpa menyebutkan nama siapa, nomor absennya nomor berapa, langsung saja gitu. Bu, itu apa? Seperti itu seringkali anak-anak terjadi ya saat di grup belajar gitu ya. Atau ibunya, sambil kita menunggu ya. Oke, ini sudah masuk materi dari Ibu Surtini ya. Kita akan ikut langsung ya. Selamat mengikuti anak-anak, semangat ya. Oke, lanjut Bu Sur. Oke. Bu Sur, sudah bisa Bu Sur? Oke. Kayaknya Bu Sur masih ini. Semangat ya anak-anak ya. Kita masih tetap mengikuti. Udah. Oke, Bu Sur. Silakan Bu Sur. Sudah siap? Lanjut Bu Sur. Halo, Pak Asep. Sudah tampil. Udah lanjut Bu. Lanjut Bu. Udah bisa lihat materi saya? Sudah, materinya sudah jelas Bu, terlihat Bu. Oke. Bisa langsung saya mulai saja Pak Asep? Oke Bu, silakan Bu. Silakan dimulai Bu. Etika belajar saat daring Bu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surtini. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini. Ya, mungkin ini adalah pertama kali SMP kita punya hajat besar yang cukup istimewa gitu ya. Kita bisa melakukan kegiatan webinar, jadi sebuah pengalaman yang juga merupakan pengalaman pertama buat saya juga buat anak-anak Pak Asep. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi tonggak atau awal dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Jadi walaupun di dalam kondisi pandemi yang
sedang apa ya, ini gawat-gawatnya ya, udah masih bisa lakukan kegiatan ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya beri judul etika belajar sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya. Etika belajar daring, ya. Jadi ini sesuai dengan tugas saya dari Pak Asep. Oke. Sebelum saya berbicara banyak tentang apa sih etika belajar daring itu, etika itu apa, belajar materi ini saya sampaikan kepada kalian. Boleh lihat di layar monitor kalian. Saya ada beberapa contoh. Saya ada beberapa contoh dialog ya. Ada 3 dialog yang dilakukan lewat chat WA. Tuh kalian perhatikan yang pertama itu, ya. Saya baca sedikit. Kamu belum kirim tugas ya bahasa Indonesia? Itu pertanyaan dari gurunya. Kemudian ditanggapi dengan belum, gua baru bangun jir. Itu adalah tanggapan dari siswanya. Kemudian gurunya menjawab, ini guru kamu, bukan teman kamu gitu ya. Dari dialog itu terlihat ada sesuatu yang aneh yang menunjukkan sikap yang kurang baik. Kita lihat berikutnya pada chat yang contoh kedua. Assalamualaikum Pak, saya dari kelas 7B mau tanya, besok ujian olahraganya itu apa ya Pak? Guru menjawab, wassalamualaikum, besok untuk ujian lari putari sekolah 1 putaran. Besok kan puasa Pak, kalau tidak kuat bagaimana? Setengah putaran, kata gurunya. 1/4 putaran aja, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah. Nah, itu adalah reaksi jawaban dari siswa. Yang berikutnya, kita lihat dialog satu lagi. Assalamualaikum Miss, kan HP saya nggak bisa buka e-learning karena akses Google-nya saya hentikan. Soalnya memo HP penuh full, jadi nggak bisa buka e-learning. Terus bapak saya yang ngerjain CBT. Nah, ujian CBT-nya itu pilihan ganda atau isai gitu, Miss. Dari itu ditanggapi oleh gurunya. Kayak apa nak, masa bapakmu yang kamu suruh bibi, Allahu Akbar. Ada emoticon tertawa ya. Mas, gurunya nambahin, kamu hapusilah itu foto-foto cogan di HP-mu sama video TikTok-mu, Bibi. Itu maksudnya supaya apa? Supaya memorinya tidak penuh. Jadi memori si anak ini lebih banyak digunakan untuk TikTok dan apa ya? Oke, foto-foto gitu ya. Nah, dari tiga contoh ini kita bisa lihat betapa pada saat kegiatan pembelajaran daring itu ada beberapa tingkah laku yang menurut para pengajar, terutama saya, itu menggelitik gitu ya. Terasa tidak sopan, terasa anak-anak mengalami satu perubahan sikap yang menuju ke arah yang tidak baik. Kita lihat dari beberapa contoh chat yang ada. Kemudian yang kedua, hal ini membuat saya selaku pembicara juga teman-teman yang lain merasa prihatin, sehingga menurut saya pada kesempatan ini saya perlu untuk menyampaikan materi sebisa saya berkaitan dengan etika belajar daring. Nah, kita lanjutkan. Apa sih belajar daring itu? Belajar daring adalah belajar yang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran di mana siswa dan guru secara terpisah di rumah masing-masing. Jadi kegiatan belajar ini dilakukan di mana kedua belah pihak antara siswa dan gurunya itu berada di tempat yang terpisah.
Kemudian etika itu apa? Etika adalah nilai-nilai atau norma atau adat kebiasaan yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Tingkah laku dalam hal apa saja. Dalam hal ini adalah pada saat melakukan kegiatan belajar daring. Jadi apa yang dimaksud dengan belajar daring? Belajar daring adalah nilai-nilai atau norma atau adat kebiasaan yang harus dipedomani ketika memanfaatkan teknologi sebagai media atau sarana pembelajaran. Jadi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan mengapa kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Kita ketahui bersama bahwa pada saat ini penyebaran virus corona atau COVID-19 itu menjadi tantangan yang tersendiri, terutama bagi dunia pendidikan kita. Dan untuk mengantisipasi penyebaran pandemi virus corona, itu pemerintah membuat beberapa kebijakan, ya, membuat beberapa kebijakan untuk membatasi apa? Dengan cara apa? Social distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar, serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, nah kebijakan-kebijakan inilah yang menyebabkan dan mengharuskan semua kegiatan itu dilakukan di rumah, karena semua orang diharapkan diam di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah, gitu ya. Sehingga dunia pendidikan pun juga harus terpengaruh oleh kebijakan itu. Sehingga salah satu cara atau satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk melakukan kegiatan pembelajaran saat ini adalah dengan melakukan pembelajaran daring. Ya. Nah, dari beberapa contoh yang saya sajikan di awal pertemuan tadi, ternyata pada saat berjalannya kegiatan pembelajaran daring, ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ketika mengikuti pembelajaran daring, ada beberapa oknum yang melanggar etika yang menyebabkan atau menunjukkan sikap-sikap negatif dari para peserta didik ketika mengikuti pembelajaran daring. Padahal, ya, setinggi apapun ilmu seseorang, kepandaian seseorang, kalau sikapnya tidak baik atau negatif, maka bisa dikatakan bahwa proses pendidikan itu tidak berhasil. Gitu. Oleh karena itu, saya dengan acara ini berusaha meluruskan kembali. Mudah-mudahan berbagai pelanggaran etika itu bisa kita perbaiki setelah ini, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring? Dan ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah e-learning. Mungkin sekolah kita belum ada ya e-learning ya. Tapi mungkin yang pernah bisa kita lakukan antara lain adalah aplikasi Zoom, kemudian Skype, Google Classroom, WhatsApp, Telegram, dan mungkin sebenarnya masih ada beberapa aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan ya. Tapi ini ada beberapa contohnya saja. Jadi beberapa aplikasi sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kita difasilitasi dengan berbagai aplikasi yang kita bisa manfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring. Silakan bisa dipilih oleh masing-masing pengajar dan peserta didik, aplikasi mana yang paling bisa diikuti, ya, paling bisa digunakan, paling dikuasai. Jadi kita menyesuaikan untuk kegiatan pembelajaran daring. Penggunaannya kita sesuaikan agar setiap siswa peserta didik itu tidak mengalami ketentuan materi pembelajaran, ya. Setelah kita mengetahui aplikasi atau sarana apa saja dari yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran daring,
ada beberapa etika yang harus dipatuhi ketika pelaksanaan pembelajaran daring. Saya mengelompokkannya menjadi 4 bagian penting, ya. Etika ini berkaitan dengan 4 hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring. Yang pertama adalah etika mempersiapkan diri secara matang, gitu ya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran daring itu dilaksanakan, ada persiapannya dulu yang matang. Yang kedua adalah etika berkaitan dengan disiplin. Disiplin apa saja, termasuk di dalamnya adalah disiplin waktu. Saya gunakan kata tepat waktu. Yang ketiga adalah etika berpenampilan. Berpenampilan di sini saya lebih cenderung dengan mengatakan penampilannya rapi, sopan, ya. Nanti itu juga tergantung dari kesepakatan bersama seperti apa. Dan yang keempat adalah sopan santun berbicara atau berkomunikasi dan cara menghormati guru. Di sini tidak hanya menghormati guru saja, termasuk juga menghormati teman sesama peserta didik daring. Karena meskipun daring, kita tetap melibatkan teman-teman kita, teman-teman kalian dalam kegiatan pembelajaran daring. Jadi ketika kita bersikap, bertingkah laku juga harus mempertimbangkan siapa yang ada di sekitar kita. Ada teman kita, ada pengajar kita, ada orang tua kita barangkali, ada adik kita dan sebagainya. Itu semua harus diperhatikan. Jadi etika di dalam belajar daring saya kelompokkan ke dalam 4 hal tersebut. Sekarang kita akan coba kupas untuk satu persatu bagaimana sih etika persiapan diri sebelum pembelajaran secara matang itu seperti apa. Saya hanya akan berikan beberapa contoh. Oke, persiapan matang, etika mempersiapkan diri secara matang itu yang seperti apa? Saya dengan sebuah pernyataan seperti ini. Membersihkan hati dari penyakit hati sebagai jalan untuk terbuka secara batin, menerima ilmu dan menanamkan niat, ya, niat yang kuat bahwa apa yang dilakukan pada saat ini adalah untuk belajar atau untuk mencari ilmu. Atau dengan bahasa simpelnya, satu, persiapannya harus niat. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya akan belajar daring. Ketika itu sudah secara kuat di dalam hati, kita bisa mencegah tuh kita akan berbelok kemana. Misalnya ada satu kasus, kita sedang belajar daring nih. Karena tidak bertatap muka, tidak melalui Zoom, gurunya tidak bisa ngelihat, tiba-tiba hanya store absen doang, ya kan? Absen doang. Setelah itu materi yang sudah diberikan guru tidak instruksinya tidak dilakukan, berpindah haluan main game. Nah, itu artinya kan niatnya tidak kuat seperti itu, ya. Jadi ada belok. Itu. Yang kedua, selalu awali dengan doa, ya, doa. Karena apapun usaha kita, kalau itu tidak dapat izin dari Tuhan, maka apa yang kita harapkan tidak akan pernah tercapai. Bagaimana cara kita mengambil hati Tuhan supaya memberikan apa yang kita inginkan? Ya, dengan memintanya, ya, meminta dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya, jadi kamu bayangkan saja, meminta kepada orang tua saja harus dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan sang pemilik alam. Maka kita harus memintanya dengan bersungguh-sungguh. Jadi niatnya kuat, doanya harus tulus dan ikhlas. Itu yang saya maksudkan dengan persiapan membersihkan hati di sini, ya, supaya kita nggak belok-belok. Niatnya adalah satu, mau cari ilmu tuh. Yang kedua, pingin apa yang diinginkan, ilmu yang diharapkan tadi bisa kita dapatkan.
Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan semua keperluan yang dibutuhkan saat belajar. Jadi meskipun kita sedang belajar daring, tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya, segala keperluan di dalam kegiatan belajar mengajar harus sudah kita siapkan. Apa saja misalnya? Satu, kita harus siapkan tuh buku teksnya ya yang kita butuhkan sesuai dengan jadwalnya ya. Hari ini apa matematika? Maka kita siapkan buku matematikanya. Yang kedua, alat tulisnya. Apa saja? Ada pena, pensil, penghapus, penggaris, buku tulis maksud saya, ya. Jadi apapun yang dibutuhkan pada saat kegiatan pembelajaran offline pun juga harus kita persiapkan secara matang ketika kita mengikuti pembelajaran daring. Jadi jangan hanya hadir, isi absen, duduk, ya, diam saja, meski tidak belok ke arah bermain game atau apa, tapi diam saja. Itu juga etika yang tidak benar ketika mengikuti pembelajaran daring. Itu adalah persiapan matang atau etika dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan berikutnya, etika berkaitan dengan disiplin. Oke. Seperti apa yang dimaksudkan dengan disiplin di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, kita hadir meskipun bukan berarti hadir di sekolah, tetapi hadir di satu tempat, mempersiapkan diri secara sadar dengan niat yang benar, itu paling lambat 5 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan. Baik itu mau dilakukan secara Zoom, secara melalui chat WA gitu, Skype dan sebagainya. Usahakan sudah hadir di situ. Jadi jangan menunggu dapat perintah baru hadir. Kalau perlu disapa dulu ya. Oke, sapa dulu. Datanglah lebih cepat. Hadirlah lebih cepat. Jangan terlambat. Usahakan 5 menit lebih awal itu sudah cukup bagus ya. Di situ ya. Nah, ketika pada saat pelaksanaan sulit akan terlihat sekali misalnya M. Rizkon Aprian gitu, nama aslinya gitu. Tapi kalau yang ditulis di situ namanya nanti jadi aneh, jadi bahan tertawaan orang lain. Berikutnya adalah etika berkaitan dengan sikap tingkah laku. Misalnya pada saat pembelajaran meskipun itu daring, jangan melakukan hal-hal misalnya sambil makan, ya, ngunyah-ngunyah gitu, sambil ngunyah gitu ya. Meskipun tadi nggak sempat sarapan, tahan dulu, atau minta izin ya, permisi dengan gurunya, dengan teman-temannya. Kalau memang lapar banget gitu ya, permisi, minta izin untuk makan atau minum terlebih dahulu ya. Jadi jangan sambil makan atau sambil minum atau sambil melakukan aktivitas yang lain. Misalnya sambil ngasuh adiknya gitu ya, jangan ya. Karena di rumah punya adik misalnya, kata ibunya, ayo gitu, belajarnya sambil ngasuh adik, jangan dilakukan itu ya. Misalkan memang kita fokus pada saat itu, fokus untuk belajar ya. Oke. Itu adalah beberapa etika, contoh etika berpenampilan ya. Saya mengelompokkan ke dalam 4 bagian. 1 pakaian, 2 sikap duduk, 3 identitas, kemudian tingkah laku. Saya lanjutkan, berikutnya adalah etika saat berbicara. Yaitu pada saat kita berbicara gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, ini penting sekali. Bahasa menunjukkan bangsa. Cara berbicara seseorang itu akan menunjukkan kualitas dari orang yang
berbicara. Seperti apakah etika yang baik ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran daring? Saya bisa sajikan beberapa contoh di sini. Misalnya pada saat seperti ini kita pakai Google Meet atau pakai Zoom. Yang pertama adalah pastikan bahwa mute speaker kalian itu bersuara, tetapi dengan izin dari admin ya, namanya ya Pak Agus ya. Oke, dari admin. Tapi kalau admin menginstruksikan untuk dimatikan, silakan dimatikan. Ya. Mengapa itu harus dilakukan? Karena terutama pada saat kegiatan Zoom, apabila itu sebuah kegiatan diskusi atau komunikasi interaktif, kalau kita memastikan mute speaker bersuara, itu menunjukkan bahwa pada saat itu Anda benar-benar sedang mengikuti proses diskusi atau pembelajaran yang berlangsung. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban lah gitu ya, bahwa saat ini saya ikut loh. Saya ikut aktif di sini, ikut dalam kegiatan komunikasi interaktif yang sedang berlangsung. Jadi, yang kedua, kamera video, ya kamera videonya di on gitu, diaktifkan, jangan dimatikan. Atau kadang ada satu kasus yang menampilkan gambar foto gitu ya, menggantikan dia fotonya gitu dipajang gitu. Jangan seperti itu ya. Oke. Jadi harus benar-benar kamera di on. Adalah etika pada saat kegiatan pembelajaran offline. Oke. Materi yang perlu saya sampaikan sering putus nih ya. Mudah-mudahan meski sedikit ada yang nyangkut nanti di anak-anak, bisa jadi bekal ketika akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring ke depannya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemateri pertama kita, Ibu Surtini telah dengan semangatnya menjelaskan kepada kita bagaimana sih sebenarnya etika kita saat pembelajaran daring. Jadi kurang lebih dari apa yang disampaikan oleh Ibu Surtini tadi, seperti banyak yang terjadi anak-anak saat pembelajaran daring di dalam grup daring. Yang pertama sering terjadi, satu, tidak menuliskan nama dengan jelas. Misal contoh dikasih nickname-nya sayang gitu atau baby gitu. Tidak menuliskan nama yang jelas, seperti kasihlah nama di HP-nya, di WA-nya dengan nama yang jelas. Seperti contoh Ahmad Saifuddin seperti itu. Atau nama-nama yang lain yang memang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi catatan bahwasanya pembelajaran daring itu sama kayak pembelajaran tatap muka. Dengan gurunya, dengan temannya, semuanya tetap ada etikanya. Seperti itu yang disampaikan oleh pemateri kita yang pertama tadi. Kita akan coba lanjut ke pemateri kita yang kedua dengan Ibu Ana Rosasi, Magister Pendidikan. Apakah sudah tersambung, Ibu? Ibu Ana, apakah sudah tersambung? Baik, kalaupun belum tersambung dengan Ibu Ana, anak-anak, kita tetap akan ada refleksi di akhir daripada Zoom kita pada hari ini. Nanti anak-anak bisa mengisi refleksi tersebut dengan ada beberapa pertanyaan sedikit yang terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Termasuk permasalahan etika, terus pengalaman anak-anak mengikuti pembelajaran lewat Zoom Meet ini. Ini termasuk salah satu pembelajaran daring loh, ya, webinar ini ya.
Baik. Kami kembali lagi memanggil Bu Ana, apakah sudah tersambung? Ya, Pak. Oke, sudah Pak Asep. tersambung ya. Oke, Pak Asep mohon diizinkan Ya, baik. share screen. Oke. Ya, nanti akan dibantu oleh Belum bisa untuk share share screen-nya. Oke, Pak Ade atau Pak Agus, Ya. mohon dibantu nanti Miss Ana untuk share screen ya. Oke, Ya. mana? Silakan, Nanti boleh lanjut. akan ya, silakan Miss Ana, lanjut. Terima kasih. Semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua, Bapak Ibu, teman-teman sesama guru SMPN Sarang Kelapa. Semoga kita hari ini seperti biasa selalu dalam keadaan yang dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, rahmat rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan terutama anak-anak sekalian, kita sekarang ya, sebentar ya. Nah. Oke. Tidak bisa. Anak sekalian, hari ini kita akan Ya, sudah jalan Bu, sudah bisa Bu. melanjutkan pembicaraan kita. Ya, oke. Tentang tips aman berinternet manfaat untuk kita semua di masa pandemi ini. Kita bahas adalah warga digital native versus digital immigrant. Apa itu? Kalian adalah anak-anak digital native, sementara ibu dan teman-teman ibu adalah masuk ke digital imigran. Kami anak-anak adalah orang-orang yang harus tinggal dari yang lain. Sementara kalian dari dilahirkan, kalian belum dilahirkan, kalian sudah ibu-ibu kalian menggunakan USG untuk mendeteksi perkembangan kalian di masa di dalam kandungan. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kalian sudah berinteraksi dengan baik dengan dunia digital. Nah, hal ikuti saja apa yang menjadi instruksi dari para guru selama pembelajaran daring. Insya Allah itu akan melatih kalian dalam mempelajari. Oke? Nah, sekarang mari kita masuk ke 10 tips aman berinternet. Apa saja itu? Ibu akan berbicara dengan sangat cepat dan singkat karena waktunya hanya 30 menit. Yang pertama adalah kita harus hati-hati membagikan data pribadi kita atau data orang lain, misalnya orang tua kita, data orang tua kita, data teman kita, data kakak kita kepada orang lain. Jadi ketika kita mengakses satu situs, kemudian diminta untuk membagikan data pribadi, berhati-hatilah. Jangan biarkan orang mengakses data kita. Data apa ini maksud? Itu adalah misalnya nama ibu, alamat rumah, email, tanda pengenal, nomor rekening, atau bahkan kalau kita punya kartu kredit. Itu sangat membahayakan sekali anak-anak. Apapun yang terekam oleh internet, itu bisa menjadi senjata yang mengancam kita. Jadi pastikan kita tidak sembarangan memberikan data pribadi kita ataupun data pribadi orang yang kita kenal kepada pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, validasi link yang mencurigakan. Seringkali itu kita langsung klik, apa yang akan terjadi kemudian? Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, ternyata link yang kita klik itu adalah link pornografi. Sering tuh anak-anak yang bermain PUBG ya,
PUBG itu, PUBG. Nah, yang bermain PUBG itu kemudian muncul iklan-iklan link dan sebagainya yang kemudian dengan iseng diklik dan dia akan keluar pornografi di situ. Dan anak-anak tahu ketika kita satu kali klik link pornografi, maka akan sering muncul kembali. Padahal link seperti itu, terutama pornografi itu sangat-sangat membahayakan. Apa saja bahaya dari pornografi? Di antaranya adalah gangguan fungsi otak. Fungsi otak kita akan menurun, nah. Jalur komunikasi kita di dalam otak itu akan terganggu. Dalam hal ini, fungsi otak akan berubah menjadi seperti ada aliran emosi yang berlebihan, kemudian pemusatan perhatian yang berubah, pergerakan kita atau motor kita, kemudian kecerdasan juga akan menurun dan pengambilan keputusan kita akan bermasalah. Selain itu, seseorang yang kecanduan pornografi sebetulnya itu lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya dari kecanduan game. Tapi keduanya sama-sama membahayakan. Tapi dibanding keduanya, pornografi ini jauh-jauh lebih berbahaya. Orang yang kecanduan pornografi juga bisa mencontoh perilaku yang dilihat, ya. Kemudian juga pada anak-anak seperti kalian, pornografi ini akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, rasa mual gitu ya. Kemudian juga bisa memacu imajinasi kita untuk mengenal seksualitas secara tidak sah, secara tidak benar. Kemudian anak-anak yang kecanduan pornografi juga akan sulit bergaul dengan teman-teman lainnya karena fungsi kesenangan di otaknya itu tidak sama, tidak standar dengan anak-anak seusianya. Dan sebagian besar anak-anak pencandu pornografi itu akan memiliki perilaku yang kasar, di mana saat mereka dewasa, mereka baik. Tadi saya sampai ke yang keempat ya, Nana dan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita mengupdate software. Kapan kita mengupdate? Ketika muncul notifikasi untuk update software, langsung lakukan, karena itu adalah peringatan berarti software yang kita gunakan sudah tidak layak pakai lagi. Oke. Dan yang kelima, pastikan jaringan internet aman. Sepertinya ini salah satu yang sedang kita hadapi di Zoom meeting ini ya. Unmute. Apa suara saya bisa didengar, Pak Asep? Bisa. Sudah, Oke. jelas Bu, bisa didengar. Ya, saya lanjutkan. Bagaimana? Ya, siap. Jadi jaringan internet yang aman itu harus kita pastikan kita gunakan. Mengapa? Karena WiFi publik, WiFi yang digunakan misalnya itu kita berada di sebuah hotel, kemudian kita pakai WiFi-nya. Nah, itu bisa saja WiFi itu dienkripsi. Dienkripsi itu data kita diambil, kemudian mereka olah kembali, gitu ya. Jadi siapapun yang ada di jaringan tersebut, para pengguna jaringan WiFi itu bisa terpantau aktivitas di internetnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan sebuah jaringan internet yang aman, itu cirinya bagaimana? Kalau kita klik itu akan muncul browsernya akan muncul ikon gembok. Nah, ikon gembok berwarna abu-abu di kotak URL. Nah, itu berarti jaringan yang kita gunakan adalah jaringan internet yang aman. Oke, anak-anak ya? Nah, kemudian yang keenam, baik, yang keenam, gunakan password yang kuat. Password yang lemah itu sangat mudah ditembus, ya. Akun media sosial seringkali itu dikuasai oleh hacker dan kemudian dimanfaatkan untuk menipu. Bapak Ibu mungkin pernah terjadi atau pernah mengalami atau pernah mendengar teman-teman kita yang ada kiriman pesan WA untuk meminjam uang, untuk sebagainya, itu sebetulnya adalah akun-akun yang dihack
karena passwordnya tidak kuat. Bagaimana cara membuat password yang kuat? Nah, seperti ini. Gunakan kata sandi yang berbeda di akun yang berbeda. Jadi akun e-banking misalnya, akun untuk Facebook, akun IG, akun WA misalnya, itu kata sandinya sebisa mungkin berbeda, sehingga orang tidak bisa menebak dengan mudah kata sandi yang kita gunakan. Kemudian juga kita gunakan kata sandi yang terdiri dari campuran huruf, angka, hingga tanda baca, sehingga tidak ada polanya gitu, tidak punya pola tertentu yang sangat acak bagi orang lain. Nah, selain itu kita harus menghindari password atau kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirnya tanggal 24 Agustus 2408, lahirnya tahun 64 1964. Nah, seperti itu. Itu kata sandi yang sangat mudah ditebak. Atau misalnya nama pasangan ya, nama suami kita, nama istri kita, atau nama ayah kita, nama sekolah gitu ya, yang sangat mudah ditebak. Itu password yang lemah gitu ya. Kita gunakan password yang kuat supaya internet kita aman. Nah, yang ketujuh, verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication. Nah, gitu. Two-factor authentication ini sudah lazim digunakan. Misalnya, kalau kita mau masuk dari WA, akan muncul pemberitahuan di gadget kita, meminta verifikasi bahwa yang akan masuk ke WA itu adalah kita, gitu. Atau misalnya kita mau masuk ke email lewat laptop gitu kan, nanti akan diminta autentifikasi atau verifikasi dari nomor HP kita, keluar SMS dan kita masukkan nomor atau kode autentifikasinya, kemudian baru kita bisa masuk ke dalam email di laptop kita. Nah, langkah-langkah seperti itu, kalau misalnya di Facebook itu ada titik 3 di sebelah kanan atas, silakan diklik, ikuti langkahnya. Kita minta TFA, artinya two-factor authentication. Nah, seperti itu. Kemudian juga di WA juga ada seperti itu, sehingga WA kita aman, tidak akan dibajak. Bayangkan Bapak Ibu kalau pebisnis misalnya seperti Pak Dani gitu ya, Pak Dani pebisnis loh. Nah, beliau WA-nya itu dibajak, orang akan Pak, ini untuk pembayaran DP pembelian apa gitu. Terus Pak Dani langsung transfer kan. Padahal yang mentransfer itu bukan orang yang dituju oleh Pak Dani. Atau misalnya Pak Dani tolong ini saya Pak Dani, saya minta transfer sekian-sekian untuk pembelian motor ini gitu. Padahal yang ngirim bukan Pak Dani gitu. Nah, jadi melalui verifikasi 2 langkah ini, insya Allah akun-akun kita di dunia internet itu akan lebih aman dan terjaga. Nah, fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun pengguna. Dengan menyiapkan verifikasi 2 langkah, pengguna bisa meminimalisasi peluang akses tidak sah ke akun kita secara signifikan. Orang untuk masuk ke akun satu, dia butuh HP kita gitu, untuk melihat SMS yang dikirim atau email yang dikirim ke kita gitu ya. Sementara kan hanya kita yang memegangnya, seperti itu. Kemudian yang ke-8, cek Google Safety Center. Nah, itu ada Google Safety Center yang kita bisa gunakan untuk mengecek lebih detail mengenai cara menjaga privasi dan keamanan saat berinternet. Kita masuk ke situ, kemudian kita lakukan setting internet kita, sehingga privasi kita akan lebih terjaga. Dan yang ke-9, ini yang paling penting, dan ini terutama ditujukan untuk anak-anak. Anak-anak, tolong pikirkan dulu sebelum mengirimkan sesuatu. Jangan kita post sesuatu yang di masa depan jejak digitalnya ini akan meninggalkan luka atau cacat di diri kita. Sebagai contoh ya anak-anak ya, ada satu kisah seorang calon mahasiswa luar negeri beasiswa yang gagal mendapatkan beasiswa padahal otaknya sangat encer, kecerdasannya luar biasa, tapi ia terhalang oleh jejak digital. Dia pernah melakukan ke media sosial,
Sekarang ini link media sosial itu sudah sangat kecil gitu cakupannya ya. Setiap orang bisa mengakses media sosial kita. Setiap orang akan mengetahui jejak digital kita. Sehingga sangat penting bagi kita meninggalkan jejak-jejak baik di situ. Jangan tinggalkan satu hal yang buruk, umpatan misalnya, caci maki, bullying kepada orang lain, teman, makhluk lain, misalnya hewan dan sebagainya, yang itu akan meninggalkan cacat di kita. Cacat itu terus terang saja akan menjadi gap kita untuk melangkah menjadi sukses di masa depan. Oke? Ingat anak-anak ya. Dan yang terakhir, last but not least, terakhir tapi tidak kalah penting, ini pikirkan dulu sebelum kalian membagikan sesuatu. Bilang sharing, what is it? Saring sebelum sharing. Nah, itu saring sebelum sharing. Pikirkan, saring-saring dulu, apakah yang akan kita bagikan ini, yang akan kita share ini, sesuatu yang betul, bukan hoax, sesuatu yang terverifikasi kebenarannya. Kalau kita ragu, tanyakan, verifikasi dulu. Kalau kita belum menemukan jawabannya, jangan bagikan. Karena apa? Sekarang ada UU ITE, Undang-Undang Informatika, itu bisa menjerat kita kalau kita membagikan sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu kenyamanan sosial. Jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang merugikan seperti ini. Jadi, pikirkan dulu sebelum membagikan sesuatu, baik di WA grup, WA pribadi, IG atau Facebook ya. Tolong sekali anak-anak, ibu agak sungkan berteman dengan anak-anak kecil ini, anak-anak SMP, bukan karena ibu tidak menganggap kalian penting. Dulu ibu sangat suka ya, karena di situ juga bisa jadi media belajar. Ibu bisa bentuk grup, di mana di grup itu mereka bisa membagikan video-video yang ibu tugaskan. Tapi sekarang ibu agak berkeberatan. Karena mengapa? Anak-anak sering tidak memikirkan dulu apa yang mereka bagikan. Bahkan kadang kita tek gitu, ternyata tontonan-tontonan yang tidak layak untuk dilihat gitu ya anak-anak ya. Nah, saya pikir itu saja 10 langkah, 10 tips untuk menjaga keamanan kita, mengamankan diri kita sendiri dalam berinternet. Oke. Nah, karena kita dalam gerakan literasi selalu ingat read and you will lead. Oke, bacalah dan kamu akan menjadi pemimpin. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus yang bergemuruh untuk pemateri kita yang kedua, Miss Ana Rosasi, Magister Pendidikan, yang telah membahas terkait dengan tips atau langkah aman di dalam dunia digital. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Miss Ana tadi, ada 10 tips yang sangat penting untuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian ketahui bersama, bahwasanya di dalam dunia internet atau dunia online ini sangat rentan sekali akan pembajakan, terus phishing dan lain-lain yang sangat membahayakan. Terkait dengan etika dan tips aman berinternet ini Miss Ana masih tersambung ya. Ada pertanyaan dari siswa Miss. Anak kelas 78. Menanyakan kepada saya berencana punya saya punya berapa ya, ada 5 kumpulan cerpen, di dalamnya saya jadi penulis juga di situ. Saya mau bagikan ke 4 deh, satunya buat saya sendiri. 4 pertanyaan yang bagus ya, 4 pertanyaan baik yang layak ditanyakan dan cukup cerdas gitu. Saya catat namanya, kemudian saya kasih itu ke 4 dari mereka. Iya. Boleh, untuk anak-anak bisa bertanya di kolom chat. Kita tadi sudah
menyampaikan. Yang untuk bertanya silakan mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti Bapak akan sampaikan. Dan 4 penanya terbaik, Miss Ana akan memberikan buku cerpen, Miss ya. Buku cerpen untuk anak-anak dan nanti saat ke sekolah bisa diambil ke Miss Ana di perpustakaan. Ini pertanyaannya terkait tentang penyebaran berita hoax. Situs mana yang kira-kira yang bisa dipercaya karena banyak sekali berita-berita yang mengandung hoax atau kebohongan gitu, Miss. Ini dari anak kelas 78. Tidak menyebutkan namanya, Miss. Silakan, Miss. Siapa? Pertanyaannya ini ya, yang menyadari ini, Saskia Amelia ya? Bukan. Dari sebelumnya. Ada tadi sebelum Waduh, ini. sayang. Ini pertanyaan yang sangat baik. Betul. Ya, boleh juga nanti pertanyaan kedua dari Saskia Amelia kelas 91 tentang menyadari pentingnya literasi digital, menyikapi pengaruh. Nah, ini juga tampak hoax-nya, Miss. Oke, ya anak-anak tentang berita hoax ini, kalau ibu kebetulan punya teman ya, namanya Ivon Suryani, itu dia termasuk dalam admin satu grup Turn Back Hoax gitu ya. Jadi kalau ada berita hoax yang di WA gitu, itu masuk ke grup yang ibu ada di dalamnya, ibu langsung cek, langsung ke dia gitu ya. Ini benar nggak nih? Nah, dia langsung cek, langsung kasih link-link yang menunjukkan bahwa itu adalah berita yang betul atau berita yang hoax gitu. Nah, anak-anak di Facebook itu ya, di Facebook ada grup anti hoax. Nah, grup anti hoax itu adalah grup yang orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang profesional. Jadi di dalamnya ada dokter, ada banyak, ada profesor, ada teknisi, ada macam-macam gitu ya, ahli-ahli apa gitu, yang mereka memverifikasi bahwa sesuatu itu hoax atau tidak gitu ya. Nah, silakan cek ke sana. Kalian klik pertanyaan, ada kolom, ada apa namanya tanda loop itu, loop tuh kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu klik di situ. Jadi ada grup namanya anti hoax gitu ya. Klik di kaca pembesarnya, tuliskan pertanyaanmu. Misalnya tentang apa? Misalnya betul tidak bunga dolar beracun. Nah, ada bunga dolar itu. Bunga dolar beracun. Nanti akan ada uraian, ada bahasan tentang itu di grup itu. Yang sejauh ini yang Ibu tahu seperti itu. Kalaupun Anda tidak terhubung dalam Facebook, Bapak Ibu serta anak-anak bisa menanyakan ke orang-orang yang memang Bapak Ibu percaya kompetensinya gitu ya. Misalnya tentang bunga-bunga, tanyakan pada orang-orang yang dikenal. Di website itu banyak sekali akun-akun atau apa namanya situs-situs yang berisi profesional gitu ya. Mereka bersedia kok. Misalnya klik dokter segala macam bisa ditanyakan ke situ. Ketika anak saya sakit banyak sekali saya konsultasi di situ, di klik dokter misalnya ya. Saya pikir itu yang bisa saya bantu jawab anak-anak. Oke, terima kasih Miss Ana. Karena banyak sekali seperti kemarin beredar pembagian kota belajar, apakah ini hoax, apakah benar kan? Terus ada lagi terkait dengan vaksin, berita-berita. Nah, untuk itu seperti yang Miss Ana sampaikan tadi, untuk Zaskia ya, Zaskia Amelia kelas 91 tadi bisa mengunjungi beberapa situs yang memang situs resmi. Salah satu contoh situs resmi itu kalau di Indonesia ada ID-nya yang di belakangnya .id. Seperti itu. Terus ada pertanyaan kedua, Miss. Ini dari Nada Awalia. Bertanya bagaimana cara mengetahui, samalah kurang lebih ya, benar atau tidak. Seperti itu terkait dengan apakah berita itu benar atau tidak dari Nada. Baik. Ini belum ada lagi pertanyaan yang masuk karena sudah juga hampir pukul 11 ya. Oke. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di akhir dari untuk tema kita pada hari ini, etika dan aman di dalam dunia digital atau dunia online. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sangat penting untuk kita itu cakap atau tahu akan penggunaan, pencarian,
terus juga penyebaran daripada berita-berita yang ada di internet dengan cara bertanggung jawab serta beretika. Mungkin itu saja kami sampaikan terima kasih kepada, oh ya sebelum Bapak lupa, silakan semuanya mengisi link yang sudah tahu atau juga menjadi evaluasi kegiatan ini pada kesempatan lain-lainnya. Tentunya saya selaku host menyadari benar apa yang kita lakukan pada hari ini sangat. Tetapi dalam dunia literasi tidak ada yang namanya tidak bisa kalau tidak kita coba. Seperti kata Miss Ana tadi, dengan membaca kita akan menjadi pemimpin. Dengan mencoba kita akan tahu letak daripada kesalahan kita. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya selaku host pada pagi dan menjelang siang ini sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu narasumber, narasumber yang sangat serta seluruh anak-anak yang telah ikut serta dengan semangatnya mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tidak terlupa juga pada tim-tim yang membantu mensupport acara ini, bagian beberapa kendala teknis, tapi tidak menjadikan membuat tumbang semangat kita, malah menjadi membakar semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Salam literasi dari Bapak. Terus membaca, dengan membaca kita membuka dunia, dengan membaca kita juga tahu apa yang ada di depan kita. Sekian saya Ahmad Saifuddin. Mohon maaf atas kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau belum terkejar anak-anak, untuk linknya Bapak akan kirim di chat dan wali kelas akan kirim ke grup sekolah masing-masing untuk link refleksi dan kegiatan pada hari ini ya, tautannya. Terima kasih Pak Ade. Selaku host, dilanjutkan. Terima kasih, dadah.